Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kelas Bulela. Hari ini, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai kedudukan titik terhadap lingkaran. Di mana ini merupakan materi lanjutan dari materi persamaan lingkaran. Tentunya ini sangat berhubungan. Jadi tolong disimak baik-baik videonya. Kedudukan titik pada lingkaran dibagi menjadi 3. Yang pertama, titik berada dalam lingkaran. Kalian bisa lihat di sini, ada sebuah titik, dia berada di daerah yang dibatasi oleh lingkaran. Kemudian yang kedua, titik berada pada lingkaran. Jadi dia tepat di lingkarannya. Kemudian yang ketiga, titik berada di luar lingkaran. Sudah jelas perbedaannya ya. Yang harus kalian ingat ketika titik berada dalam lingkaran, baik pusatnya itu 0,0, A, B, ataupun bentuk umum dari A, B, yang harus kalian ingat adalah tandanya. Di sini tandanya kurang dari. Ini untuk yang titik berada dalam lingkaran. Untuk yang berada pada lingkaran, tandanya adalah sama dengan, dan yang di luar lingkaran, tandanya adalah lebih dari. Ini yang harus kalian ingat. Mengenai rumus-rumus yang ada di sini, ini sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Ingat, kalau dalam lingkaran itu kurang dari, pada lingkaran itu sama dengan, di luar lingkaran itu lebih dari. Contoh soalnya. Ini merupakan contoh soal UTBK 2019. Terlihat pada gambar, sudah jelas bahwa titiknya itu berada di luar lingkaran. Dimana titik A itu adalah 1,1. Satunya itu adalah X, satunya lagi Y. Kita baca soalnya. Titik A 1,1 terletak di luar daerah lingkaran. Kemudian dia mempunyai persamaan X kuadrat ditambah Y dikurang A dikuadratkan sama dengan 5. Maka nilai A yang mungkin adalah 1, 4. Yang kedua, nilai A-nya sama dengan 3. Yang ketiga, nilai A-nya sama dengan min 2. Dan yang keempat, nilai A-nya sama dengan 1. Kemudian di sini ada pilihan jawaban, di mana A itu adalah 1, 2, 3 benar. B itu 1 dan 3 benar. Yang C 2 dan 4 benar, D hanya 4 yang benar, E semuanya benar. Kalian paham maksud dari pertanyaan soal ini. Baik, mari kita coba untuk mencari nilai A Di sini kita masukin persamaan lingkarannya X kuadrat ditambah Y dikurang A dikuadratin sama dengan 5. Sekarang kita lihat titiknya itu berada di luar daerah lingkaran. Berarti tandanya ini adalah lebih dari. Bisa kita ubah langsung. 1 kuadrat ditambah Y-nya itu 1 dikurang A dikuadratin lebih dari 5. Kenapa lebih dari? Karena titiknya berada di luar daerah lingkaran. Paham ya? Mari kita coba untuk lanjutin. 1 kuadrat itu sama dengan 1 ditambah 1 dikurang A dikuadratin. Berarti jawabannya adalah 1 dikurang 2A ditambah A kuadrat lebih dari 5. Ini paham ya? Ayo,
Kalau yang belum paham silahkan dikeluarin dulu dari sini. 1 dikurang A dikali 1 dikurang A. Nanti hasilnya adalah 1 dikurang 2A ditambah A kuadrat. Ya, baik, kita lanjut. Sekarang kita susun ya berdasarkan pangkat terbesar. Berarti kan di sini A kuadrat dikurang 2A, 1 ditambah 1 sama dengan positif 2. Lebih dari 5. Paham ya? Kemudian ya, di sini untuk mencari nilai A bisa kita lihat ya, ini nanti menujunya kemana? Ke faktor kan ya. Berarti kita harus ubah ke pertidaksamaan kuadrat, di mana ya ruas kanannya itu harus sama dengan 0. Jadi A kuadrat dikurang 2A ditambah 2, berarti 5-nya pindah jadi min 5 lebih dari 0. A kuadrat dikurang 2A, 2 dikurang 5 sama dengan min 3 lebih dari 0. Ya. Sudah kita dapat pertidaksamaan kuadratnya. A kuadrat dikurang 2A dikurang 3 lebih dari 0. Nah, sekarang kita faktorin. A kuadrat dikurang 2A dikurang 3. Berarti faktornya adalah A plus 1 dikali dengan A dikurang 3 lebih dari 0. Untuk kalian yang masih bingung bagaimana cara memfaktorkan ini, ya silahkan kalian belajar lagi. Ya, ini udah pernah dibahas dari SMP. Oke. Sekarang kita dapat di sini nilainya itu adalah A kurang dari, ya kalau plus jadi min, berarti min 1, atau A lebih dari min jadi plus, berarti positif 3. Kita sudah punya 2 di sini ya. Kemungkinan dari nilai A yaitu adalah A kurang dari min 1 atau A lebih dari 3. Sekarang kita tengok di sini. Ya, sekarang kita tengok di sini. Yang pertama itu adalah 4. 4 itu masuk atau enggak ke kategori ini? Apakah 4 kurang dari min 1? Enggak ya. Atau 4 lebih dari 3? Betul ya. Berarti yang pertama ini betul. Sekarang yang kedua. Di sini ada angka 3. Apakah 3 kurang dari min 1? Tidak. Atau 3 lebih dari 3? Enggak juga ya. Sama dengan ya harusnya. Berarti dia tidak termasuk. Sekarang negatif 2. Apakah negatif 2 kurang dari min 1? Betul. Ya, atau negatif 2 kurang dari 3? Salah. Nah, ini kan yang kurang dari min 1 betul ya. Berarti dia salah satu memenuhi saja, berarti dia sudah termasuk benar. Ya, karena di sini kan atau. Kemudian yang keempat, nilainya 1. Apakah 1 kurang dari min 1? Tidak. Ataukah 1 lebih dari 3? Tidak juga. Ya. Berarti nilai A yang mungkin adalah 4 dan min 2 atau 1 dan 3. Ini ya yang memenuhi. Berarti jawabannya adalah B. Sampai sini paham? Paham ya? Jadi kalau ada soal seperti ini kalian jangan bingung, tulis saja apa yang diketahui, kemudian kalian hubungkan dengan bentuk umum yang sudah kalian dapat. Ya. Sehingga kalian bisa menemukan nilai dari A-nya, yaitu A kurang dari min 1 atau A kurang dari 3. Di mana nilai A-nya itu yang memungkinkan adalah 4 dan negatif 2. Paham ya? Baik. Saya akhiri, semoga ilmunya bisa bermanfaat untuk kalian semua ya. Next kita lanjut latihan soal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.